Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zinda Artinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 10, yaitu tentang command line tips and tricks. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas ya teman-teman. Ini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama itu menggabungkan beberapa komen, yang kedua tab completion, yang ketiga history, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu comment shortcut. Nah, langsung saja kita. Nah, di sini kalian bisa pergi ke Debian, kemudian di sini kalian file setting. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian terminal Debiannya. Nah, di sini itu langsung ketikkan saja ls. Ini itu misal ingin melihat dir A dan dir C ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pada umumnya itu caranya berarti kita ketikkan ls dir A, kemudian enter. Nah, begitupun jika ingin melihat dir C, kalian ketik ls dir C, kemudian enter. Nah, ada alternatif lain yaitu menggunakan atau menggabungkan beberapa komen. Kalian bisa ketikkan di sini ls dir A titik koma titik koma ls dir C ls dir C, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan isi dari dir A dan dir C itu sudah muncul dan kalian tidak perlu repot-repot menuliskannya satu persatu seperti yang di atas. Jadi fungsi dari perintah ini itu untuk memudahkan kita untuk mengecek isinya. Nah, selain ls dir A dan ls dir C yang kalian harus ngetik satu-satu kan ya, jadi kalian bisa ketikkan ls min r dir A. Nah, ini juga harus ngetik satu-satu kan ya. Nah, agar lebih mudah itu kita bisa ketik perintah ls min r dir A titik koma ya teman-teman, titik koma dir A titik koma ls min r dir C. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat hasilnya itu muncul dan isinya juga sama. Jadi ini memudahkan kita untuk ngecek isinya tanpa perlu mengetikkannya satu-satu lagi ya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu tab completion, dan di sini langsung saja saya praktekkan. Jadi ini kalian itu kalau misalkan ketikannya itu berarti cd garis miring E. Nah, kemudian kalian tekan tombol tab yang ada di keyboard ya. Maka itu akan langsung otomatis slash-nya itu ditambahi tc misalnya gitu ya teman-teman, etc. Nah, dan menyesuaikan lah ininya, jadi saya ketikkan kemudian enter. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan pwd. Ini itu untuk membuktikan apakah sudah benar-benar masuk ke dalam etc. Kemudian kita enter ya. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan kita itu sudah berada di dalam direktori etc. Nah, jika ingin kembali ke dalam home, kita bisa ketikkan C, kemudian kalian bisa enter. Nah, tapi kalau misalkan satu kali kalian ketik tab itu selalu muncul, kalian tab 2 kali ya teman-teman. Nah, ini bakalan muncul perintah-perintah seperti ini yang berawalan huruf C, ada CP, CD, dan lain-lain. Nah, di sini kan ada more ya teman-teman. Nah, kalian ini bisa ketikkan huruf I saja yang ada di keyboard ya teman-teman. Nah, di sini itu kan sudah berwarna hijau sama biru kayak gini ya teman-teman. Nah, kalian di sini tuh kalian tinggal ketikkan cd garis miring h, kemudian di
di tab ya teman-teman, yang ada di keyboard kalian itu. Di sini itu kalian bisa tambahin lagi nama user kalian. Misal nama saya inisial S, kemudian tab, kemudian enter gitu. Nah, maka akan otomatis kembali ke dalam home ya teman-teman. Nah, ketik ls ini kan sudah, kemudian enter. Nah, di sini itu misalkan kita mau masuk ke dalam directory dokumen, kita bisa ketikkan cd doc, kemudian di tab ya teman-teman. D nya harus besar, cd dots, kemudian kalian tab. Nah, kemudian enter. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke dalam dokumen ya teman. Nah, ini kemudian kalian bisa pwd. Ini itu untuk membuktikan apakah kita sudah berada di dokumen ya teman-teman. Kita bisa bakalan coba balik lagi ke home dengan perintah cd titik-titik. Nah, misal kita ingin pergi ke dalam dir A, bisa ketik cd dir A, kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini itu tetap mengetikkan seperti ini ya, karena misalkan kita tab itu tidak akan bisa karena tidak ada pembedanya. Nah, kemudian kalian pwd, ini sudah ya, sudah saya pwd. Nah, ini itu untuk membuktikan kalau kita sudah berada di dalam dir A ya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu history, dan langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kemudian kalian pergi ke terminal lagi. Nah, di sini itu kalian langsung saja bisa ketikkan history ya teman-teman. Ini itu maka nanti akan muncul history perintah yang pernah kita gunakan. Nah, terus misal kita mau ngambil perintah yang nomor di sini saya ngambil yang 120 teman-teman. Nah, di sini itu kemudian isinya itu akan muncul ya teman-teman. Kemudian kalian bisa terus coba lagi atau dicari lagi ya teman-teman. Itu saya akan mencoba cari lagi, kemudian kalian ketik standar seru. Nah, di sini saya cari yang nomor 124. Di sini juga sudah muncul isi-isinya ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan ls-l. Nah, di sini tuh berarti akan ada semuanya ya, hasil dari yang pernah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah tanda seru -l. Nah, gini ya teman-teman. Kalian juga bisa mengetikkan perintah tanda seru. Nah, di sini misal akan mau mengambil yang hanya awalannya atau perintah yang awalannya P saja, kalian bisa ketikkan tanda print seru kemudian pin. Begitupun juga kalau misal kalian mau yang awalnya itu H, terus kalian itu tinggal ketik tanda seru H gitu, maka itu akan muncul yang awalnya itu H, dan di sini munculnya history. Kalian ketik tanda seru 2 kali, ini itu akan mengambil perintah yang kalian terakhir kali digunakan, dan di sini saya gunakan history ya teman-teman. Kalian bisa kan ketik tanda seru kemudian ls untuk menampilkan perintah yang terakhir digunakan. Nah, di sini perintah ls yang terakhir saya digunakan itu ls-l. Nah, di sini saya akan ketikkan percobaan ya teman-teman pakai tanda pagar, kemudian enter. Nah, kemudian di sini saya akan ketik angka tanda seru 2 kali teman-teman, maksudnya maaf. Maka munculnya itu yang percobaan, tapi beda lagi kalau misal saya mengetikkan history kemudian enter gitu. Nah, kemudian kalian ketik
ketik tanda seru 2 kali, kemudian ini itu pasti muncul history ya teman-teman, karena pada dasarnya perintah yang terakhir kali digunakan itu adalah history ya teman-teman. Ini kan. Nah, masuk ke materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu comment shortcut. Oke, langsung saja di sini kita praktekkan. Di sini kalian pergi ke terminal ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan cd desktop, dan ctrl plus A yang ada di keyboard ya teman-teman. ctrl plus A ini itu untuk kembali ke awal ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa ctrl E ini itu untuk kembali ke akhir komen ya teman-teman. Nah, terus misal di sini itu kalian ada nulis perintah panjang nih. Misal saya akan mengetikkan ini di apa saja teman-teman. Misal di sini saya akan mengetikkan cd home slash Cindy slash desktop. Nah, kemudian ada lagi ini yang namanya ctrl plus W. Ini itu digunakan untuk menghapus kata ya teman-teman. Nah, misal kita coba untuk memakai ctrl plus W ini, otomatis akan hilang ya teman-teman, karena sudah terhapus oleh ctrl plus W. Di sini kemudian kalian coba ketikkan ls slash etc. Nah, ini pakai ctrl plus W itu hilang ya teman-teman etc nya. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan ctrl plus R ya teman-teman. Diketik ctrl plus R. ctrl R itu digunakan untuk mencari perintahnya. Di sini saya cari cd nih, ada nih. Nah, gitu ya teman-teman. Atau yang terakhir itu ada ctrl plus L. Ini itu digunakan untuk sebagai pengganti clear. Jadi kalau misal kita mau nge-clear nih, sebelumnya kita ini itu ada shortcutnya ya teman-teman. Ini kita ketik clear, ini itu ada shortcutnya sendiri ya teman-teman, yaitu ctrl plus L. Ini otomatis akan nge-clear semuanya, jadi hilang ya teman-teman. ctrl A itu untuk kembali ke awal, sedangkan ctrl L untuk ctrl plus E itu untuk kembali ke akhir komen. Nah, ctrl W itu untuk menghapus kata, dan ctrl plus R itu digunakan untuk mencari perintah, dan yang terakhir ctrl plus L itu digunakan untuk sebagai pengganti clear ya teman-teman. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.